Tapi kalau semisal nih Mbak, kita ada orang yang melakukan pengasihan sebelum dia menikah, terus kemudian ternyata dia menggunakan pengasihan itu dimanfaatkan hingga dia menikah, apakah ini memungkinkan adanya suatu saat kalau semisal pengasihan itu nggak berfungsi, terjadi perceraian? Oke, kembali lagi di podcast bareng Mbah Nasir. Yaitu teman-teman bisa kunjungi sendiri, nama podcastnya Podcast Mbah Nasir. Ini adalah sebuah segmen baru yang mana biasanya Mbah Nasir sendirian, tapi kali ini ditemani oleh saya, gitu ya. Nah, ini masih mau membahas tentang pengasihan Mbah, karena dirasa banyak klien yang belum mengerti apa itu pengasihan. Jadi gimana Mbah, pengasihan itu apa? Pengasihan itu tentunya arahnya ke spiritual atau batiniah ya. Dan dari kata pengasihan itu sendiri yang berasal dari kata asih atau kasih sayang atau empati, simpati. Nah, artinya gini, supaya orang itu memberikan kasih sayang atau ya menunjukkan kasih sayangnya lebih kepada orang yang menggunakan pengasihan begitu. Jadi pengasihan itu ya sesuatu yang erat hubungannya dengan spiritual, di mana spiritual itu membangun diri sendiri, terus kemudian untuk orang lain menjadikan orang itu memberikan simpati, memberikan empati, memberikan kasih sayang. Ya intinya lebih mempererat suatu hubungan dengan dia lebih menarik lah ya, otomatis orang lain juga bakal tertarik gitu. Karena pengasihan kan maknanya luas, tidak hanya untuk sekedar asmara. Ya, jadi pengasihan itu ya, misal tadi adalah memberikan empatik, misal itu pengasihannya ke kerezekian. Maka ya mungkin ke relasi. Jadi nggak hanya sekedar kasih ya, bisa relasi juga, terus yang lain-lain. Terus ini apa bedanya dengan pelet Mbak? Apakah sama atau ada sisi perbedaan gitu? Kalau perbedaan yang menonjol antara pengasihan dan pelet, kalau pelet itu lebih tertuju fokus satu orang, itu pelet. Itu gitu. Tapi kalau pengasihan boleh banyak ya? Kalau pengasihan sifatnya umum. Sifatnya umum. Bisa juga untuk satu orang khusus, tapi lebih ke umum pengasihan. Gitu. Jadi bedanya pada target ya. Kalau pelet satu orang, kalau pengasihan bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini kan kalau kita melakukan pengasihan kan ada yang namanya mantra atau ajian. Ini apakah setiap pengasihan itu ada mantra atau ajian, atau ini istilah lain beda dari pengasihan atau gimana Mbak? Mantra itu bisa dikatakan suatu kata yang terrangkai untuk diucapkan, kan seperti itu. Jadi mantra itu bisa diartikan semacam doa, atau afirmasi, atau yang sejenis itulah. Jadi nanti ketika orang menggunakan suatu pengasihan atau suatu ilmu, nah dari beberapa pengasihan, ilmu dan lain-lain itu ada beberapa mantra atau doa atau kata-kata yang harus diucapkan. Begitu. Itu namanya mantra. Jadi itu hanya sebuah amalan ketika melakukan pengasihan gitu. Nah, ini kalau semisal kita pengen tahu kalau dia itu menggunakan pengasihan itu gimana? Ciri-cirinya orang yang memfungsikan pengasihan itu gimana? Ya, terutama ke ini ya, daya tarik. Ketika orang itu menggunakan pengasihan, entah itu pengasihan asmara, dalam hal asmara atau kerezekian, itu tentunya sosok yang menggunakan pengasihan itu akan lebih menarik
menarik simpatik, menarik supaya orang itu care pada dia, terus kemudian orang itu mudah berbincang ngobrol sama dia, memberikan humble gitu kan. Seperti itu. Iya. Tapi kalau semisal Mbak, kita ada orang yang melakukan pengasihan sebelum dia menikah, terus kemudian ternyata dia menggunakan pengasihan itu dimanfaatkan hingga dia menikah, apakah ini memungkinkan adanya suatu saat kalau semisal pengasihan itu sudah nggak berfungsi, terjadi perceraian? Sampai segitu nggak Mbak? Tergantung dari niat awal. Tergantung dari niat. Dan pengasihan itu jenis apa dulu? Karena pengasihan tetap namanya sebuah ilmu ya. Oh iya. Ilmu itu ada yang baik dan ada yang buruk, atau kalau istilah dalam spiritual itu ada ilmu hitam dan ilmu putih, seperti itu. Contohnya seperti apa Mbak? Yang baik kayak apa, yang buruk? Nah tadi kan masalah niat untuk pengasihan. Jadi misalkan ada orang yang menggunakan pengasihan untuk mendapatkan cewek. Ini masalah asmara nih, ya. Nah, niat awal dia itu hanya sekedar untuk mendapatkan. Oh, gitu. Bukan nggak sampai ingin ke jenjang yang lebih serius gitu. mempunyai sosok pasangan yang dapat menerima dia, yang bisa membuat dia itu berubah menjadi lebih baik, sampai ke pelaminan misalnya. Itu kan sudah sangat berbeda dengan orang yang menggunakan pengasihan memang untuk niatan yang iseng aja baik, mungkin begitu gitu kan. Kalau yang iseng saja itu tetap pasti ada efek sampingnya kalau di akhirnya nanti nggak baik, karena niatnya sudah nggak baik. Nah ini menarik ini Mbak, yang sering terjadi sekarang ya, maksudnya banyak persoalan itu orang menyukai sesama jenis. Nah ini kalau semisal dia apakah bisa pengasihan itu dilakukan sesama jenis gitu? Dia menyukai sesama jenisnya. Gini, kalau masalah asmara, tentunya ini masalah hati ya. Jadi kalau dan kita tahu tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, termasuk bagi orang-orang yang mungkin ada kecenderungan untuk suka sesama jenis. Nah, mereka pun tetap sama, ingin mendapatkan perhatian lebih, ingin mendapatkan teman yang banyak, pasangan yang baik, dan mereka tetap bisa saja menggunakan pengasihan. Karena pengasihan ini adalah sifatnya umum, maka bisa digunakan oleh siapapun, termasuk orang yang menyukai sesama jenis. Kalau Mbak Nasir sendiri gimana nih? Apakah kalau misal ada klien seperti itu, apa menyarankan ya terserah dia, atau lebih menyarankan lebih baik kita menyukai yang beda jenis saja? Kalau dari Mbak Nasir gimana? Gini ya, kalau untuk masalah seperti ini itu kan kita tidak berani memvonis langsung, kan kita kira sebenarnya tidak tahu betul seperti apa. Apakah itu adalah benar-benar kelainan? Apakah benar-benar itu masalah depresi terus kemudian dia menjadi seperti itu? Kita tidak tahu. Ya, kebanyakan klien yang datang itu seperti pasien. Maksudnya begini, mereka punya permasalahan dan kita kalau bisa ya membantu, udah gitu saja. Gitu ya. Kalau saran tetap yang terbaik ya, supaya klien itu mendapatkan manfaat, mendapatkan pencerahan, perubahan yang lebih ke positif. Itu tentu. Ya, karena itu kayaknya semacam penyakit ya Mbak, maksudnya menyukai sesama jenis itu kan bukan sebenarnya, kalau dia berpikir jernih ya bukan maunya dia seperti itu, tapi kayaknya itu memang penyakit gitu ya, nggak bisa menghindari itu. Maka dari itu ya oke lah. Kalau untuk faktor kenapa orang bisa seperti itu banyak sekali variabelnya. Mungkin bisa saja di kalangannya hal itu sudah biasa. Nah itu bisa saja.
lingkungan, ya, pertemanan dia, terus kemudian bisa saja memang dia itu sedang depresi, atau dikecewakan oleh wanita, terus jadi gitu, kemudian deket dengan, misal ini ngomongin masalah cowok, suka sama cowok karena mungkin sama-sama dalam kondisi seperti itu. Iya, mungkin itu dia lebih nyaman dengan sama yang dia sama jenis. Banyak sekali variabel. Kita tidak bisa langsung memvonis bagaimana. Iya. Karena hal yang seperti ini atau sesuka sama jenis itu tidak hanya pada zaman sekarang, sudah dari zaman dahulu itu sudah ada. Begitu. Di kitab suci Al-Quran juga sudah ada gitu kan sekarang. Tapi anehnya kalau ada peristiwa kayak gitu, ada kasus seperti itu, orang itu malah menjudge kalau itu salah gitu kan. Ya kasihan juga, maksudnya itu kan juga salah itu dalam konteks mungkin sesuatu hal yang umum. Karena seharusnya adalah cowok dengan cewek. Nah, itu konteksnya kan sudah keluar. Itu mungkin ya seperti itu, jadi salah. Tapi kalau dalam dunia mereka, hal itu kan benar. Mereka tidak bisa terus kemudian menyukai, misal si cowok tidak bisa menyukai cewek. Lawan jenis ya. Gitu. Tapi tetap yang namanya sesuatu yang harus kita pegang teguh. Hal seperti itu tetap harus kita yakini bahwa itu suatu hal yang tidak baik. Gitu saja. Oke. Terus ini beda topik ini Mbak. Kalau pengasihan itu bisa nggak sih dilakukan yang jarak jauh gitu? Mungkin kalau ada hubungan LDR, mungkin kayak dia ingin melakukan pengasihan, itu nanti ada pengaruhnya nggak? Bisa difungsikan nggak ya pengasihan ini untuk hubungan jarak jauh? Sangat bisa, karena pengasihan itu tidak lain halnya dengan sebuah doa yang mana intinya adalah membangun keyakinan dari dalam diri atau batin kita, yang mana kita sering ucapkan, haturkan, untuk misal hajatnya adalah mendapatkan si A, kan seperti itu. Nah, itu sifatnya kan batiniah, dan pengasihan itu sifatnya umum. Entah itu jarak jauh atau secara langsung ya sama saja. Ini untuk pertanyaan yang khusus untuk Mbak Nasir ya. Sebenarnya misi Mbak Nasir itu kan kalau melihat beberapa klien itu yang datang kan merasa kalau ya alhamdulillah hubungan rumah tangganya mereka tetap lanjut gitu, yang awalnya banyak pertikaian, permasalahan, tapi setelah konsultasi sama Mbak Nasir ternyata hubungan mereka aman-aman saja gitu. Ini sebenarnya misi khususnya Mbak Nasir itu apa sih?